Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Saat ini cuaca masih cukup panas pemirsa di sejumlah tempat, hampir mungkin seluruh di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Tanah Laut. Dan kemarin juga eh, terdeteksi adanya api yang mulai menyala ya di kawasan Bondong di wilayah Kecamatan Bati-Bati. Nah, ini saya lihatkan kepada Anda, ini adalah peta dari aplikasi Sipongi dari KLHK untuk mengetahui kondisi terkini terkait hotspot, Pak ya. Nah, ini. Jadi ini kondisinya, nanti kita juga tidak paham ini apa artinya titik-titik kuning. Kita akan berbincang dengan Kepala BPBD Tanah Laut, Pak Haji Syahrudin, terkait kondisi kerawanan karhutla, Pak ya. Seperti itu. Nah, ini. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi kondisi sekarang gimana, Pak, untuk kira-kira apa tingkat risiko karhutla ini Tanah Laut? Untuk tingkat resiko Karhutla Tanah Laut sampai hari ini di Tanah Laut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah kita dibandingkan dengan tahun 2001, 2022, 2003 masih stabil, masih jauh dibandingkan dengan kita tahun 2019. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun 2019. Tapi selepas daripada itu, sesuai dengan perkiraan BMKG, kemudian kita diperkirakan nanti di pertengahan bulan ini, bulan Mei, sudah mulai panas. Ini kita buka di aplikasi BMKG juga ada kemungkinan dalam minggu ini hari cukup panas dalam 1 minggu. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan masih ada turun hujan lah untuk bisa pembahasan lahan-lahan kita. Nah, kemudian yang sangat-sangat kita antisipasi adalah daerah khususnya daerah Bondong, kemudian di daerah Bondong di Bati-Bati yang lahan tidur itu, Mas. Ya. Lahan tidur. Kemudian kalau kita lihat di aplikasi, tadi ini yang titik kuning tadi itu khususnya di daerah Penyipatan, daerah Batakan, Kandangan Lama sampai ke daerah Jorong, itu juga ada lahan-lahan semak-semak yang sangat-sangat rawan terbakar. Kita antisipasi, kita pantau terus dari aplikasi Sipongi yang memberikan respon hotspot titik-titik panas yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut. Kemudian selain dua daerah itu yang kita antisipasi daerah Kurau dan Bumi Mamur, karena di sana daerah pertanian. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Kurau dan Bumi Mamur sangat-sangat kondusif, tidak ada api segala macam, karena kita mengucapkan terima kasih dengan masyarakat kita yang dulu-dulunya itu pembuka lahan kemudian panen itu dengan pembakaran untuk mengembalikan kesuburan tanah. Sekarang kegiatan pembakaran di sana sudah hampir dikatakan tidak ada lagi. Jadi kita sekarang ini konsentrasi kita ke daerah Penyipatan dan Bati-Bati. Yang tadi juga ada warna kuning, Pak ya, ada warna kuning tadi terlihat. Nah, warna kuning ini terlihat ini kita dalam 1 minggu ini semuanya sudah terdeteksi titik hotspot di daerah-daerah padang-padang rumput yang ada di daerah Batakan, dan kami sangat-sangat mengharapkan partisipasi masyarakat segala macam, tidak mengendalikan api lah, karena di musim panas ini gitu kan, kalau ada api-api yang tersisa ada kemungkinan bukan faktor sengajaan, tidak sengaja, mungkin misalnya pada saat di ladang mengusir nyamuk segala macam sudah dimatikan gitu kan, begitu ditinggalkan tapi ada angin kencang segala macam bisa muncul kembali. Jadi harapan kami sebelum meninggalkan ladang, lahan, kemudian rumah, tolong potensi api itu bukan diminimalkan, dinolkan. Masuk mungkin kayak puntung rokok mungkin. Nah, puntung rokok segala macam, mohon izin saya juga merokok. Paling tidak kebiasaan kita merokok di daerah-daerah Padang yang berpotensi terbakar kita hindarilah.
Enggak dipastikan dimatikan. Dipastikan dimatikan. diinjak dulu dimatikan. Iya, kita Nah, bisa lihat petaan tadi Pak, apa aplikasi Oh, Sipong ini aplikasi supaya Sipong. mungkin Iya. pemirsa juga pengen tahu ya. Kita pantau terus Apa ada aplikasi khusus Pak ya untuk memantau hotspot Pak ya. harus buat masuk ya. Dari ini dari KLHK Pak ya, kementerian ya. Untuk Nah, ini pemirsa ini adalah penampakan dari ini kayaknya Tanjung Sirat Pak ya, yang ujung Tanjung Sirat nih ya. Tanjung Sirat. Datakan Pak ya. Nah, ini ada pemirsa terlacak terlihat nih ada warna 1 2 3 4 5 warna kuning. Ini bisa dilihat Pak ya. Bisa, ini bisa kalau titik koordinatnya bisa kita sih. Ini kan kalau kita buka ini ada laporan hotspot 24 jam yang lalu. Nah, 24 jam yang lalu. Jadi Sipong ini akan memantau kejadian-kejadian 12 sampai 24 jam sampai 48 jam berikutnya. Jadi kita bisa melihat pemantauan potensi-potensi titik api dari hotspot seperti ini. Nah, seperti di ujung nih, Mas. Coba kita buka. Nah, Pak ya. Nah, ini akan muncul keterangan Pak ya. Nah, ini Keterangan. pemirsa akan muncul keterangan. Di titik kuning ini apa coba kita baca. Nah, ini Pada tanggal kemarin, Pak, 15 Mei kemarin ya, ya. tanggal 15 tanggal jam 12 ya. Aplikasinya itu di atas FBP, kemudian titik koordinatnya, kemudian keterangan di bawah Suarangan Desa Jorong. Suarangan, Kecamatan Jorong. Nah, itu pemirsa lokasinya juga terbaca. Nah, di kuning. Ini artinya kuning ini hotspot ya. Potensi titik panas, tapi dengan tingkat sedang. Tapi kalau kita lihat atasnya, di atas Mas, di atasnya. Oh ya. Satuan luasnya masih 0. Kita Keterangan. Nah, itu keterangan. kawasannya 0. Artinya secara luasan tidak terdeteksi, tapi ada titik kepasan di sana pada tanggal tersebut. Kemudian lamanya juga ada Mas tuh. Titik panasnya sana terekam di atas selama ulangi lagi Pak. ya. Selama satu hari. Titik panas 1 hari ya. Jadi salah satu tugas kita itu mengecek di sana Mas, apakah itu ada dari hotspot itu ada berapa satuan luas yang terbakar selama jam, kemudian kita pantau tinggi, kita backup dari kabupaten. Baik, terima tadi membesar penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Angkatan Laut Pak Haji Sarudin terkait kondisi kerawanan saat ini di tengah cuaca panas. Diharapkan masyarakat juga selalu berhati-hati dan memastikan bahwa sumber-sumber yang mungkin bisa memunculkan kebakaran itu seperti mungkin bekas puntung rokok ataupun juga bekas obat nyamuk dipastikan harus dalam kondisi memang betul-betul sudah mati sehingga ketika ditinggalkan tidak ada potensi dia muncul api itu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Roy Banjarmasin. Porsil melaporkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.